dan launching aplikasi Smart Line hari ini, Rabu 1 Februari 2023, dimulai. Yang terhormat pejabat Gubernur Papua Barat, yang kami hormati Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Pangdam 18 Kasuari atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Papua Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dirlantas Polda Papua Barat, yang kami hormati Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, yang kami hormati pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala UPT Samsat Manokwari, pimpinan PT Pos Indonesia, PT Jasara Harja, Bank Papua, tokoh adat, dan hadirin undangan yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh rahmat-Nya lah kita boleh ada berkesempatan sore hari ini untuk menghadiri rangkaian acara hari ini. Dan saya MC Chelsea akan memandu rangkaian acara hingga selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Charles HP Hutauruk SMM, disilakan. Shalom. Ini bukan hanya untuk di Manokwari Selatan, tapi Papua Barat aplikasinya. Hari ini Rabu 1 Januari 2023. Bapak Gubernur dan hadirin yang sangat kami hormati, izinkan kami selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat melaporkan pelaksanaan pembangunan kantor Samsat Manokwari Selatan serta ketersediaan jaringan aplikasi Smart Line untuk pelayanan kesamsatan se-Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini termasuk yang barat daya ya. Pembangunan kantor Samsat Manokwari Selatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam proses pelayanan kesamsatan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kantor Samsat memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang secara terintegrasi dan terkoordinasi. Hal ini memerlukan dukungan kantor Samsat untuk mendukung pelayanan kesamsatan. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, pembangunan kantor Samsat ini direncanakan awalnya sejak 2018, namun karena mekanisme pengadaan dan adanya refocusing sampai dengan tahun 2020, sehingga baru dimulai tahun 2021
ini peletakan batu pertamanya bulan 5 ya tahun 2021 dan selesai pada tahun 2022. Dilakukan 2 tahap. Tahun 2021 penataan lahan dan bangunan utama Manokwari Gunung Kantor Samsat Manokwari di luas areal 1 hektar. Luas bangunan kantor Samsat Manokwari Selatan panjang 55, lebar 30. Tahap 2 tahun 2022 menyelesaikan bangunan utama dan pembangunan sarana penunjang seperti landasan cek fisik, ruang cetak plat, penyediaan rumah kepala UPT dan unit kopel masing-masing 2. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, harapan dan mimpi kami menghadirkan Samsat Manokwari Selatan mendapat dukungan penuh dari Bapak Bupati Manokwari Selatan selaku kepala daerah dan pemilik hak wilayah. Dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih atas segala budi baik yang telah dipersembahkan oleh Bapak Bupati Manokwari Selatan yang sekaligus pemilik wilayah tanah. Tuhan memberkati Bapak Bupati, Bapak Gubernur dan hadirin kami hormati. Selain ekstensifikasi dengan penyediaan sarana baru untuk bayar pajak, Badan Pendapatan Daerah juga berupaya berinovasi mengembangkan sistem online dalam pelayanan pajak. Nanti ada dipaparkan proses pengembangan aplikasinya. Sistem online sebelumnya kami difasilitasi oleh pihak ketiga PT Kolega, tapi tetap dengan bantuan dana dari pembiayaannya dari Bank Papua. Nah, sekarang kami kembangkan sendiri dengan database sendiri, struktur database sendiri, sehingga ke depan kita harapkan bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian maintenance-nya juga dapat fleksibel, kemudian lebih user friendly, artinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kami berharap hadirnya Samsat Manokwari Selatan yang berjangkau juga Kabupaten Pegunungan Arfak, karena Pegunungan Arfak kita nggak buat Samsat dulu Pak, jadi digabung dengan sini. Untuk penerapan Samsat lain adalah bagian dari Badan Pendapatan Daerah untuk mendekatkan diri kepada wajib pajak. Demikian yang dapat kami laporkan, dan dengan hormat kami mohon Bapak Gubernur berkenan meresmikan kantor Samsat Manokwari Selatan dan sekaligus melaunching aplikasi Smart Line se-Papua Barat. Oleh selain Kepala Badan juga di Lantas Polda Papua Barat berkenan untuk ada di depan. Dari pimpinan PT Pos Indonesia Kantor Manokwari yang mewakili dan PT Jasa Raharja. Izin kepada Bapak, boleh langsung naik ke tempat yang telah disediakan. Kalian yang saat ini bersama-sama dengan kami, siap. Yang menutup menyaksikan penandatanganan saat ini, insan pers dan juga seksi dokumentasi boleh mengabadikan. Yang mana surat kerjasama atau MOU terlebih dahulu sudah ditandatangani oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan ditindaklanjuti di kesempatan siang hari ini dalam prosesi peresmian kantor Samsat Manokwari Selatan. Juga launchingnya aplikasi Smart Line yang seperti yang tadi Bapak Kabadan sampaikan, ini bukan hanya untuk Mansel tapi juga lingkup Manokwari. Izin Bapak untuk foto bersama. Izin Bapak, sekali, 1, 2. Boleh Bapak, sekali tangannya boleh. Sekali lagi bebas kiri, salam komando 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kita masuk pada acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bupati Manokwari Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan dengan hormat kepada Bapak. Jika beliau berangkat dan menitipkan pesan lewat telepon pada saya untuk hadir dalam peresmian gedung Samsat pada hari ini, sekaligus melaporkan hal ini kepada Bapak Pejabat Gubernur. Yang saya hormati seluruh pimpinan OPD, mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Forkopimda Provinsi Papua Barat, juga
Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan beserta dengan seluruh pimpinan OPD, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Pak Panglima Kaswari Papua Barat yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati para pimpinan yang hadir, kepala-kepala suku, kepala hak milik wilayah daerah, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada saat ini. Kesempatan yang indah ini saya pertama-tama mengajak kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sebab di sela-sela aktivitas jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, waktu yang disediakan Tuhan terbagi, dan hari ini kita boleh ada duduk seketika dalam keadaan sehat. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan yang indah ini sejalan dengan akan diresmikannya satu gedung kantor Samsat di Kabupaten Manokwari Selatan yang sudah kita ketahui sejak tahun 2021. Pelaksanaan pembangunannya hampir menelan waktu 2 tahun. Dan hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kita, dan dihadiri oleh Bapak Gubernur, Sekretaris, dan para pimpinan OPD Provinsi untuk kita resmikan. Pasnya hari ini Februari tanggal 1 tahun 2023 merupakan anugerah yang besar bagi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, karena hari ini kita dalam suasana yang penuh rasa sukacita, juga cuaca yang cerah, berbagai kegiatan kita lewati, tapi kita bisa duduk, dan hari ini kita akan resmikan atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur untuk kehadiran di hari ini, resmikan gedung kantor Samsat di Kabupaten Manokwari Selatan yang akan melayani Kabupaten Manokwari Selatan, juga Pegunungan Arfak. Dan sudah barang tentu ini mendatangkan kemajuan bagi daerah, karena kita boleh memiliki satu gedung yang megah, di mana pembangunannya terencana secara baik dan dalam waktu yang singkat bisa selesai. Kita bisa perhatikan bahwa gedung ini cukup megah, juga perencanaan pembangunannya mulai dari taman sampai dengan ruang-ruang dapat terbagi secara baik sesuai dengan master plan yang telah ditetapkan. Untuk itu, kesempatan ini juga saya mau ulangi lagi, terima kasih banyak Bapak Gubernur, karena hari ini catatan sejarah prasasti yang disiapkan sudah akan ditandatangani, dan kita akan memulai operasinya pada hari ini bersamaan dengan sistem aplikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau, MSI, disilakan. Syukur dan ada sukacita. Pertama yang saya hormati kasih tentu pimpinan Pemda ya, yang mewakili hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kapolda dan Panglam diwakili ya. Terima kasih Pak Letian, Pak Adin, Pak Randim ya. Oke, terima kasih. Juga yang saya kasihi teman-teman dari Satuan Samsat ya. Sini ada pada dia sendiri sebagai koordinator pembina. Kemudian ada dari Jasa Harja, dari Pos, kantor Pos, juga
Bapak Tahuruk yang punya. Kalau kita orang kan hanya lewat-lewat saja, dia yang punya gedung ini dan dia yang punya tanah ini kayak gitu. Dan staf yang hadir ya. Juga yang saya hormati Bapak Sekda. Mungkin saya perlu perkenalkan dulu ya Pak Sekda ya, karena Pak Nathaniel Mendatang sudah pensiun, ini penggantinya. Ya, Pak Dante Sangkek ya. Terima kasih. Dia PRT ya, jabat sementara. Ada bersama kita juga PRT Kepala Bapeda ini Pak Warinusi. Ya, ya. Ini baru minggu kemarin ya, saya tanda tangan SK-nya ya. Karena jabatan lama dipilih oleh Pak Dance ke Sekda, sekarang dijalankan oleh Pak Asisten 2. Ya. Ya, hadir bersama kita juga Kepala Badan Keuangan. Ya, bisa berdiri dulu ya. Itu sudah terkenal dan tercemar. Ya. Juga hadir bersama kita ini Pak Niko, dari bagi kepala staf. Staf ahli, saya pikir kepala staf. Ya, di belakangnya ada Pak Amrin, Pak Tawakal, jangan salah nih. Pak Tawakal ya, ini juga staf ahli. Yang ikut itu ya. Oh iya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Hah? Oh, kearsipan ya. Oh, sudah ganti ya. Bapak yang salah, Bapak. Oke, sudah. Itu ya. Tapi hadir bersama kita juga siapa tadi yang saya lihat ya? Oh, tidak ada lagi. Ya. Ini di sampingnya Pak Sekda. Oh, kelihatan Pak Sekda lebih ganteng dari Pak Wakil. Sama-sama kita hormati dan kasih Bapak Wakil Bupati Manokwari Selatan. Kita berikan aplaus untuk beliau dulu. Dia mewakili Pak Waran ya, Markus Waran, Bupati yang sangat luar biasa. Lincah sekali Pak Bupati itu. Kemarin kita baru ketemu bersama-sama di kantor gubernur kemarin. Ya, karena datang DPD RI ya. Ya, mudah-mudahan semua baik-baik, Pak Bupati, Pak Wakil, dan semua koordinasi baik-baik ya. Juga pimpinan, ya hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, ada beberapa kepala kampung, tapi juga ada kepala distrik tentunya, kemudian juga ada tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya belum kenal satu persatu. Yang hadir juga anak-anak yang tadi bersama-sama menjemput ya kami dari kalian tadi ada dari kabupaten maupun provinsi. Juga panitia yang menyiapkan semua ini. Terima kasih banyak untuk kesiapannya. Saya minta maaf, memang orang harus tunggu saya dengan rombongan karena tadi kami pagi itu ada 2 acara. Pertama, pagi-pagi kami menerima BPKRI yang mulai hari ini tanggal 1 Februari dilakukan pemeriksaan selama 30 hari di Provinsi Papua. Papua Barat maksudnya. Ya, hati-hati, jangan salah sebut. Di Provinsi Papua Barat. Kemudian 25 hari nanti di kabupaten. Dan setelah itu kami lari ke Susweni, halaman depan rumah jabatan gubernur, wakil gubernur Sekda itu. Sekarang sudah kita buka menjadi lahan percontohan untuk tanam tanaman hortikultura bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin secara online. Beliau Bu Iriana dan Bu Wuri
dari Yogyakarta menanam pohon, kemudian kita dari seluruh provinsi hadir juga di kebun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya punya celana panjang sebelah kanan ini ada bekas tanah ini, memang saya dari sana langsung berangkat, jadi tadi jongkok untuk tanam cabai itu. Tanam cabai dan tanam pohon durian durian sangking gitu ya. Sangking. Musangking, oh iya. Dulu sangking, sekarang jadi musangking. Bapak, ya keras. Ya, kita bersyukur karena ternyata Papua Barat mewakili 6 provinsi Papua di Papua. Dan saya lihat semangat dari Ibu Jokowi tadi, Papua Barat. Sepertinya kalau nggak ada Papua Barat tuh nggak jelas Papua. Weh. Sehingga terlambat. Mulai tadi datang dalam perjalanan, sebenarnya biasa saya setir mobil sendiri kalau jarak jauh. Tapi saya sudah tanya mobil di mana, yang mobil besar di belakang kita. Tapi fisik sudah menurun lagi, jadi karena beberapa hari ini kita kurang istirahat karena padat kegiatan. Jadi tadi sepanjang jalan tadi pas di sini baru buka mata. Jadi tadi saya memang kaget juga lihat gedung yang luar biasa. Ya Bapak Ibu dan Saudara, kita syukuri ya, tetap kita syukuri karena Tuhan baik, Tuhan sayang kita semua. Kita yang hadir ini masih diberkati dan diberikan anugerah umur panjang untuk bekerja sesuai dengan tingkat bidang tugas kita masing-masing dan juga melayani sesama kita. Ya, masyarakat bekerja di bidang masyarakat dari kampung, distrik, kabupaten, kita yang di provinsi juga seluruhnya bekerja untuk masyarakat. Termasuk tadi yang saya sebutkan di pusat pun semua bekerja. Ya. Jadi kita bersyukur dalam keadaan ketidakpastian, ya, negara-negara yang sedang berkonflik, negara-negara gagal dalam ekonomi mereka, di Indonesia ternyata Tuhan masih berkati kita. Kita masih cukup kuat, ya, kita masih cukup kuat karena pertumbuhan ekonomi kita masih di atas rata-rata dari negara-negara yang gagal. Ya, oleh karenanya mungkin itu yang saya mau sampaikan juga. Momen penanaman pohon tadi pagi, kami juga sudah melakukan beberapa bulan yang lalu untuk membuka lahan di Susweni, dan tadi kita tambahkan kalau KNPI juga kita kasih ruang di situ untuk mereka juga tanam-menanam. Himbauan saya yang pertama kepada saudara yang hadir, nama orang tua dan juga anak-anak semua yang punya lahan-lahan yang tidak terpakai atau belum digarap, ayo mari sama-sama kita garap. Perlu bibit nanti lapor pada dinas yang terkait, karena saya lihat tadi bibit brand musangking itu didatangkan dari Jakarta, itu langsung oleh Kementerian Pertanian. Ada semangatnya seperti itu. Sebelumnya juga bibit sayur mayur yang kami tanam sebelumnya di samping kiri. Jadi kalau rumah dinas itu dia jalan begini, ada ke kiri, ada ke kanan. Ini yang di kiri yang kita buka, baru dari 79 hektar kita baru tanam yang hampir 5 hektar. Yang ini tadi kita juga buka baru 4 hektar. Nah ini ke depan kita mau buka surnya. Kita kerjasama dengan Unipa untuk buka lahan itu. Lahan itu nanti jadi ekowisata. Jadi nanti untuk belajar semua orang ke situ. Mulai dari persemayaman bibit sampai dengan penanaman dan pengolahannya. Nah ini kita akan bikin jalan masuk di antara lahan itu. Itu lahan tidur, lahan milik pemerintah yang selama ini tidak tergarap. Saya pernah beberapa kali keliling jalan seputar situ, jadi saya lihat sayang kalau kita tidak manfaatkan. Nah, sekarang kita sudah mulai memanfaatkan.
Himbauan saya sekali lagi, Bapak Wakil Bupati dan jajaran nanti di Mansel ini, Pak Bupati juga, mari kita kerja. Kalah. Di sini kan produktivitas coklat ya, kakao ya. Ya, tanam terus kakao, tanam terus. Karena apa? Nanti Pak Dandim bantu, Pak Kapolres bantu, dan teman-teman yang lain. Karena 2023 ke depan diperkirakan negara-negara di dunia ini mengalami krisis yang panjang. Karena ada bagian-bagian negara yang sudah gagal. Makanya sekarang itu wacanakan mereka menjadi calon korban IMF. Karena pasti meminjam uang banyak dengan jaminan hak-hak kenegaraannya, hak-hak yang dimiliki masyarakat. Ya, itu maka pinjaman ini mereka akan cicil berpuluh-puluh tahun. Ya, itu kalau mereka mampu, kalau mereka tidak mampu ya nanti mungkin disita oleh IMF itu, ya itu kepentingan yang lain. Dia dalam kendali. Ada juga yang lain, China hari ini sudah bisa mengendalikan negara yang juga gagal. Dipinjemin terus, lama-lama ya saya ambil bagian ini, ya saya kuasai daerah ini, ya saya, itu kira-kira. Indonesia puji Tuhan sampai hari ini masih Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi maksud saya begini, saya mau bisik-bisik saya mau bicara keras-keras. Kita orang jangan malas, kita orang bangkit. Dengar atau tidak? Sekali lagi ya, lebih pelan-pelan lagi. Jangan malas. Kasih tahu ke saudara semua yang punya tanah-tanah ini. Ini ada tanah kosong. Pakai, manfaatkan. Bibit nanti kita siapa? Bibit kita siapa? Tugas pemerintah itu seperti itu. Tapi inisiatif itu datang dari yang punya lahan. Kita kerjasama. Nanti hasilnya ambil. Itu untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah. Pemerintah sudah dikasih gaji, sudah dibayar pajak dan dikasih hak-haknya oleh negara. Tapi untuk kepentingan rakyat ambil, itu kelola dan ambil. Dan kita akan bantu semua. Bisakah ya, Bapak Ibu? Bisa ya. Bikin OPD, saya mohon dengan sangat bergerak sampaikan ini. Ya. Teman-teman perbankan yang hadir juga ini saya lihat dari BPD, ya BPD terus apa lagi BRI ya, BRI mana lagi, berdua ya, mari lakukan upaya-upaya ya, demikian upaya dari bahwa sudah perbankan untuk pendanaan masyarakat, tapi juga tata mereka dengan baik. Ya. Saya bermimpi suatu saat BPD Bank Papua bisa menjadi tuan di tanah ini sendiri. Ya. Sementara sudah tuan tapi hanya di beberapa kota saja, di kota-kota maksud saya. Tapi di kampung-kampung masih belum maksimal. Saya lihat BRI juga luar biasa, tapi saya berharap BPD bisa menjadi tuan di tanah ini. Kami kemarin ada RUPS, ya, di Sorong, terganti semua pejabat-pejabatnya. Kebetulan saya Gubernur Papua tidak bisa pimpin, diamanatkan kepada Gubernur Papua Barat. Biasanya tinggal kopi palu terus ganti. Ya, Bupati pemegang saham mengatakan, Bapak kita ini top. Ganti. Pokoknya yang tidak beres, kon ganti. Setuju kan tidak? Kita mau kerja cepat. Rakyat menunggu kepastian, bukan janji-janji palsu. Ya, begitu. Ini ada 3 nama yang sedang diusulkan untuk menggantikan secara periodik ya. Direktur utama, dia nanti pejabat di bawahnya gitu. Ya,
Bapak Ibu dan Saudara, saya singgung sedikit tentang pentingnya pembangunan sarana dan prasarana yang sekarang sudah dibangun dan akan kita resmikan ya. Saya menemukan banyak sekali selama 7-8 bulan ini bertugas sebagai pejabat gubernur, ada banyak aset-aset negara yang terlantar. Tolong Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, hati-hati dengan aset yang sudah terbangun dan tidak dimanfaatkan. Tolong juga bantu kami di provinsi, aset-aset provinsi yang sudah dibangun di wilayah kabupaten yang juga tidak dimanfaatkan. Lapor Pak, lapor sehingga nanti mungkin kita bisa kolaborasi, kita manfaatkan kembali dengan kita serahkan pemanfaatannya, penggunaannya oleh Pak Bupati dan pemerintah daerah kabupaten. Karena kadang-kadang modal bangun ya cepat, karena ada pihak yang mau kerja untuk itu, dapat proyek untuk itu, semangat ada karena ada sesuatu di situ. Tapi setelah itu atas tinggal saja tuh, yang penting saya suka bangun dia. Mau pakai atau ada terserah apa. Ini banyak saya temukan. Itu ketika Pak Sekda. Saya lihat Pak Sekda mata menyala lagi jadi. Ya. Ya. Ini sarana prasarana yang luar biasa yang sudah dianugerahkan, mari kita jaga maintenance-nya terutama itu. Saya lihat ini ya, ini rapi, api di awal begini. Ini harus kita waspadai tentang bangunan yang sekian periode ke depan ya. Karena tadi Pak Kepala Bapenda mengatakan bahwa ini Bapak untuk rencana kita masa depan, setuju. Artinya kalau kita komitmen, ya harus kita jaga. Ya sampai nanti suatu saat Bupati baru lagi datang, Bupati bilang, itu kalau jauh, kita bangun yang lain di atas gunung sana lagi lebih jauh atau lebih indah lagi dan terus menerus seperti itu. Saya Bapak Ibu orang yang taat azas. Hari ini saya tinggal di rumah negara karena negara sudah punya rumah, berikan rumah untuk saya. Yang kemarin tidak ditempati. Itu dalam keadaan 70% baik, 30% rusak. Bahkan hari ini saya masih mandi menggunakan air beli. Seorang gubernur beli air. Tidak ada masalah bagi saya. Bahkan pernah saya mandi cuma hanya pakai aqua, Pak. Bapak tidak akan pernah ketemu itu gubernur seperti itu. Bagi saya yang ada saja. Pagi-pagi bangun begini, buat keran, mama ya, kenapa terlalu air yang menetes? Ternyata rusak mesinnya. Air yang dibeli dari tangki itu masuk ke tangki, itu disalurkan ke rumah di kamar-kamar, rusak mesin pendorongnya. Ya terbangsa aqua besar begini kan. Ada. Udah, haleluya. Gitu sudah selesai. Kenapa? Kalau kita biasa terlahir begitu. Saya anak polisi. Orang tua dulu zaman dulu polisi susah. Itu di fak gitu. Kalau air mati, kita beli air besar. Pakai perahu, bukan pakai speedboat. Pikul air, biasa. Hidup jangan manja. Kayak begitu ya. Saya orang ini ada jiwa-jiwa manja. Saya lihat dari mata-mata ini. Coba bisik sama ini, jangan manja. Bisik kanan kiri, bilang jangan manja. Jangan manja, jangan manja. Semangat. Begitu, semangat. Ayo, semangat. Bangkit, hidup bangkit. Iya.
Jadi jaga dia baik, Pak Wakil, Pak Sekda, jaga ini gedung. Dan teman-teman dari Samsat juga jaga dia baik, Pak Kapolda. Ya, itu sekali karena ini pelayanan yang sangat baik, yang tadi dijelaskan meliputi Mansel, tapi juga bulan Arfak ya. Tapi kan jadi contoh yang baik ini. Apa bangunan yang luar biasa megah dan sistem yang sudah diterapkan sebelumnya. Ya, terima kasih untuk panitia yang sudah bangun rumah ini, ya, kantor ini dengan api ya. Ya, tentu dengan maksud untuk memudahkan pelayanan wajib pajak yang ada di lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan, juga Mansel dan lain-lain. Ya. Saya berharap ke depan para wajib pajak bisa terlayani dengan baik. Ya. Kantor sudah megah, manusianya harus jauh lebih megah lagi. Artinya jiwa dan semangatnya itu. Ya. Terus kadang-kadang kalah jauh, angkutan terlewat, ojek jarang, mulai nanti 1-2 mulai sudah. Bapak, saya hari ini termasuk karena udah waktu saya ngomong seluruh termasuk. Nanti yang lain lagi dari Bapak, saya ada keperluan ini, jadi makin lama makin surut pelayanannya. Alhasil ditinggal. Kemudian mulai upaya-upaya yang lain. Nah, cukup nanti ya saja, saya bikin rumah kecil di sana, Bapak kita melayani di sana. Ada banyak begitu. Terus mereka kumpul OPD di provinsi sama juga begitu. Kerja di rumah, ada banyak begitu. Cuma saya kan masih baik-baik hati saja. Lu kira saya tuh kayak apa? Orang yang baru datang dari kota besar, terus tidak paham dengan Bapak Luhut. Tidak, kita ini anak asli kampung sini. Sembari lewat saja kita harus bisa paham keadaan situasi itu. Ya kan? Begitu. Saya sudah masuk malam Pak Bupati, saya sudah di bandara Bapak itu malam jam 12. Saya tiba di bandara Bapak, bandara baru. Bapak masih tidur, Bapak tidak tahu. Saya tiba di sini. Ya, saya pekerjaan begitu siang malam saya jalan. Bapak udah mau kampung, saya sudah masuk. Saya tahu di sini ada masalah. Saya tahu. Tapi kan saya baik hati saja. Tapi saya mau kasih tahu upaya maksimal untuk pelayanan masyarakat itu penting. Kembali lagi semua hal itu pemerintah dan negara siap mendukung asalkan dari kita. Kita di Papua ini sekarang Papua Barat maksud saya. Sekarang ini tinggal 7 kabupaten, ya. Jadi Mansel, Bulan Arfak, Manokwari, kemudian Terpundama, Terbintuni, Papua kayak mana. Tinggal 7 kabupaten. Penduduk kita yang kemarin 1, sekian juta itu sekarang tinggal 400.000 sampai 500.000 ya, kurang lebih itu. Begitu. Jadi kita sekarang makin kecil. Makin kecil itu berarti bukan kita hilang semangat, tapi kita tambah gas. Kita tambah gas, semangat kita untuk kita bekerja bersama, saling melayani. Ya, saling melayani. Pemerintah sekarang sedang bangun jalan lintas Papua ya, Papua Barat ya. Nah, itu kita juga syukuri karena kebijakan yang sungguh-sungguh dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri Pupera yang dengan setia dengan seluruh semangat ya, walaupun dapat tantangan begitu besar juga di daerah-daerah ini, tapi masih tetap melayani bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, itu diantaranya yang saya tadi ingatkan, bahwasanya bapak-bapak pemilik hak itu harus juga lihat kepentingan umum ya, kepentingan masyarakat pada umumnya, kepentingan generasi kita ke depan. Kalau udah buka akses seperti ini, ada buka ruang-ruang seperti ini manfaatnya nanti untuk yang menikmati dengan anak cucu ke depan. Dia jaga dia baik, tapi sebelumnya ya kasih ruang untuk dimanfaatkan lahan-lahan yang ada ini. Ya.
Kemarin kita tanam sayur mayur di mana di sesuai itu aja, masih ada yang palang kantor itu ya, masih ada yang palang jalan di situ, begitu. Yang palang mengaku belum dibayar, padahal sudah berapa yang kita bayar? Waktu itu tanah sesuai itu sudah berapa yang dibayar? Kepala badan? 52 miliar. Sudah dibayar 52 miliar. Tapi di lihat kita buka lahan langsung ada yang datang palang. Saya malas tahu, saya bilang, saya belum tahu. Polres datang buka kasar, buka dan paksa. Kalau ada palang-palang lagi. Itu zaman dulu, pemaksaan kehendak kepada pemerintah dan negara untuk meminta bayaran. Itu sudah tidak dibolehkan lagi. Jadi saya mau kita saling mendukung. Karena itu persoalan di antara keluarga saja. Uang 52 miliar itu lari kemana? Itu antara mereka saja. Tapi jangan salahkan pemerintah terus. Pemerintah dipalang lagi. Dan wajibkan pemerintah bayar. Oh no, nggak usah. Bongkar saja, bongkar. Ada juga yang datang mau tanya hak-hak palang kantor di provinsi situ, bongkar, tidak ada urusan, bongkar. Ada yang mau melawan, pecat. Waktunya sekarang kita harus tegas. Mereka yang makan uang buta, minta gaji, dan kemudian hanya berleha-leha dengan berbagai alasan tidak melayani masyarakat. Sanksikan. Begitu Bapak Kepala Desa. Begitu Bapak Polisi. Begitu Bapak Bupati. Jadi aparat itu tugasnya melayani. Makanya saya memberikan tulisan saya di mana-mana itu bicara tentang suksesnya pembangunan di tanah Papua itu. Kata kuncinya ada di penyelenggara negara itu. Penyelenggara negara itu ya kita ini yang sekarang duduk di sini. Kalau kita disiplin, kita taat, kita patuh, kita loyal, kita punya jiwa semangat membangun, tidak ada kendala dalam pembangunan. Tapi kalau kita sudah mulai dengan malas banyak urusan terus, maka itu membuat semua hal tidak akan berjalan dengan baik. Seorang gubernur tidak akan mampu berjalan dengan baik kalau tidak dilayani dengan Bapak Sekda, Bapak Kepala Bapeda, dan para pimpinan OPD, terus di bawah ada staf-stafnya. Bayangkan coba, kalau suatu saat orang tidak bekerja, apa yang kita mau dapat? Dari surat ini, bikin surat itu susah, atau mungkin mau dalam rangka ini susah. Tapi kalau dia semua berfungsi, jalan begitu. Jadi saya singgung sedikit ini tidak fokus untuk menyampaikan hal kantoran karena memang sudah lama saya rindu untuk bertemu dengan bersaudara di Mansur ini, tapi punya waktu ini yang saya mau kasih tahu pada saudara bahwa di sini kita masih punya pekerjaan besar. Gizi buruk masih ada di kampung kita sini. Orang bilang stunting itu masih ada di sini. Kemiskinan ekstrim masih ada di lingkungan kita di sini. Jadi mari kita kerja bareng itu. Makanya Pak Bupati, Pak Sekda, anggaran itu hitung betul peruntukannya. Jangan bagi habis, jangan bagi sistem bagi kue. Makanya kemarin kita dengan Pak Sekda dan Pak ini kita coba cek dengan kepala badan itu, ya. Ini juga saya rencana mau perkecil ya, perampingan ya OPD kita yang ada di provinsi terlalu besar, 47 OPD. Lalu hitungannya satu OPD itu puluhan miliar dapat, ratusan miliar dapat. Kita mau lihat mana, tinggal mana ini.
Tapi saya pikir itu menjadi bahan evaluasi juga, termasuk di pemerintahan kabupaten. Bapak Ibu, kita masih dibijaki kebijakan karena negara masih berpihak sama kita. Saya berasumsi suatu saat negara tidak kasih lagi kebijakan-kebijakan itu karena ulah kita, karena ketidaktaatan kita terhadap penggunaan anggaran. Stop sudah. Makanya sekarang ada wacana untuk dibikin lagi provinsi-provinsi. Kenapa? Untuk memudahkan pelayanan. Jadi tidak dikasih dalam satu provinsi saja. Ada 2 provinsi, ada 3 provinsi, ada 5, ada 6 provinsi sekarang di Papua dan Papua Barat. Karena belajar dari pengalaman 21 tahun otonomi khusus ini berjalan. Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 kemarin diganti dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Dan sekarang penggunaan anggarannya sudah diatur dari pusat. Tidak bisa lagi sistem proposal. Proposal itu membuat orang malas. Kemudian yang penting bikin dia bagus, ada cap yang palsukan, udah maju ke pemerintah bayar. Orang amat bilang sih bisa lah ya. Kalau sudah diatur oleh pusat. Tanda-tandanya bahwa sudah mulai tidak ada kepercayaan terhadap kita ini. Karena kita tidak mampu memanfaatkan anggaran yang turun dari negara. Pendapatan asli daerah kita minim. Pak Kapolda sekarang berapa? Pendapatan asli daerah provinsi. Gak berani ngomong dia. Dia hanya bilang 600 untuk masih jadi satu. 600 miliar saja. Itu terhitung dengan 13 kabupaten dan kota. Kecil. Padahal potensi banyak. Sumber daya kita punya banyak. Tapi kita tidak mampu untuk mengerjakan yang itu. Kita yang menunggu begini. Tete manis sayang, tolong, dan otsus manakah, turun dia nanti proposal saya jalankan kah, biar saya bisa hidup dan makan. Berhenti. Kita bisa lagi. Belum ada kunci. Stop. Yang kamu punya bagi-bagi kue. Stop. Itulah himbauan saya. Ayo, bangkit, semangat. Di laut ini potensi laut banyak. Ayo kita ke laut. Pemerintah berpikir keras, membijaki bagaimana memanfaatkan potensi laut. Di hutan ini masih ada ganjalannya karena RT RW kita, tata ruang kita masih dikunci. Jadi tugas kita sekarang pemerintah untuk buka. Nah, masyarakat yang punya hak ulayat bantu, dukung. Saya jalan saja muter-muter di sini. Ini trek banyak angkat kayu. Apakah mereka membayar pajak? Tidak. Padahal itu sumber utama pajak kita. Dan semua orang pejabatnya tidur. Kalau tahu ada pencurian di malam hari. Kayu ini habis. Hampir satu-satu. Belah-belah dia baru kasih turun di pinggir jalan. Angkat pakai pickup. Nanti kumpul di mana baru nanti kontainer datang ambil. Tiba di pelabuhan 2, 3, 5, 10, 15 kontainer angkat Surabaya. Beli di sini dengan masyarakat harga 700.000, di sana jual 3 juta, 4 juta, 12 juta satu kubik. Seng bayar pajak. Ada tahu toh? Seng bayar pajak. Seng itu bayar pajak. Boleh ketawa, tapi itu sebenarnya sumber pendapatan yang kita harus kejar. Nah, bikinlah. Sama dengan di laut.
Sama. Saudara dari mana-mana, dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dari bahkan Jawa, datang mengail, menjaring di sekitar situ. Dan kita tidak pernah punya daya untuk menolak mereka. Kita hanya nonton saja. Terus yang kedua, kita juga tidak bisa bekerja seperti mereka. Alhasil luar biasa mereka dapat. Mereka seng bayar pajak di kita. Itu sumber pajak. Terlalu banyak nanti kalau saya cerita terlalu sore lagi. Jadi saya hanya singgung saja ini beberapa hal untuk mengingatkan saudara semua, mari kita bangkit, ya. Kita tidak silau dengan gedung yang mewah, kita tidak silau dengan kendaraan yang dikasih, yang kita bisa mampu beli karena dana otsus yang turun dari pusat, tetapi hasil kita sendiri tidak punya. Kita boleh berbangga, bertepuk dada kalau kita punya hasil penghasilan yang luar biasa. Begitu. Tapi kalau tidak, seperti sekarang ais sudah. Nah, parahnya itu dana turun baru bagi-bagi, baru kasih habis. Kalau nanti pura-pura mempertanggungjawabkan. Kita sih mau bangun. Kita mau banyak semua harus mentrek. Tapi ya saya kan pejabat saja, hanya 1 tahun. Jadi bulan Mei nanti saya sudah 1 tahun. Begitu. Kalau dianggap kinerja baik, mungkin diperpanjang 1 tahun lagi. Tapi kalau seng juga, sudah waktu lihat sudah. Begitu. Dia punya kemampuan lebih. Ya. Baik, terima kasih untuk Bupati Manokwari Selatan yang telah juga memberikan fasilitas hadirnya Samsat Manokwari Selatan. Ya. Dengan hak layak yang beliau punya, beliau juga menyerahkan kepada negara dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih untuk semua para kepala suku, tokoh adat, ya, para pimpinan marga, ya, marga-marga yang ada di sini yang juga sudah boleh memberi ruang bagi kita bersama pemerintah untuk menyiapkan fasilitas samsat seperti ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Bapak berikan, Bapak Bupati, ya itu akan kita jaga dengan baik dan kemudian kita layani masyarakat dengan baik. Ya, saya pikir itu Bapak yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya kepada Bapak di Samsat untuk terus optimalkan pendapatan daerah, ya, dengan terus melakukan sinergi, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dengan mengidentifikasi kendala-kendala dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah itu. Ya. Terima kasih juga untuk upaya pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan unit pelaksanaannya, unit teknis yang ada di dalamnya. Saya berharap bisa terus melakukan upaya-upaya inovasi, kreasi, kreativitas, ya, mengembangkan diri dan juga bagaimana cara dengan bijak kita dapatkan atau mengoptimalkan pendapatan kita bersama. Bapak Ibu, akhirnya pada hari ini, hari Rabu 2023, selaku penjabat Gubernur Papua Barat, saya meluncing aplikasi Smart Line dan meresmikan kantor Samsat Manokwari Selatan. Semoga sarana kesamsatan ini memberikan manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Bapak
nanti kita akan sama-sama meresmikannya dengan melepas balon. Betul ya? Balon ini kan? Atau penekanan tombol ya, dan penentangan prasasti pengguntingan pita yang kita lakukan. Saya pikir itu doa kita semua, semoga apa yang tadi saya sampaikan sebagai beberapa catatan itu saudara bisa memahami. Jangan marah dengan saya ya, jangan marah dengan saya, karena saya orangnya begini saja, tidak ada urusan bagi saya. Pokoknya apa yang saya pikir dan saya sampaikan. Karena saya ini sebenarnya adalah dulu Saulus, tapi sekarang menjadi Paulus. Tahu toh? Orang yang berbaik. Jadi saya akan bicara apa tadi. Yang baik saya akan bilang baik, yang kurang saya bilang kurang baik, yang tidak baik saya bilang tidak baik. Selesai bagi saya begitu. Demikian ya. Jadi orang yang marah dengan saya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah sambutan dari penjabat Gubernur Papua Barat yang baru kita ikuti bersama. Dan baik Bapak Ibu hadirin, setelah ini masih akan ada sesi prosesi dari peresmian kantor Samsat Mansel dan juga launching. Namun demikian, sebagai umat beriman, kita akan terlebih dahulu berdoa sebagai bentuk rasa syukur dari keluarga besar Samsat, Bapenda dan juga seluruh pejabat yang boleh ikut serta di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Mohon berkenan dalam kasih kepada Pendeta Julius Sayori STH selaku Ketua Klasis GKI Ransiki untuk memimpin kami dalam doa. Dalam kasih kepada Bapak, disilakan. Doa mensyukuri segala yang telah nyata bagi kita pada hari ini, yaitu launching aplikasi Samsatan dan peresmian gedung Samsat Manokwari Selatan. Sehingga mari kita akan berdoa bersama-sama, dan doa yang saya bawakan menurut agama Kristen Protestan, khususnya GKI di Tanah Papua, dan saudara-saudara boleh berdoa menurut agama dan keyakinan saudara-saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Syukur dan pujian kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat siang menjelang sore hari ini, kami boleh ada di tempat ini oleh karena kasih pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kuasa dan kehendak Tuhan terjadi bagi kami di Manokwari Selatan di tempat ini, di mana kantor Samsat Manokwari Selatan boleh terbangun dan selesai. Hari ini menjadi hari bersejarah bagi kami di pemerintahan Republik Indonesia, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari Selatan. Sebagai aset negara yang akan berproses di Manokwari Selatan ini dalam melayani masyarakat pada kehidupan masyarakat hari ini dan selanjutnya. Oleh sebab itu Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati seluruh apa yang telah dilakukan, terutama gedung ini, sehingga menjadi berguna dalam melayani kami sekalian. Tuhan Bapa di surga, di saat ini hadir bersama-sama dengan kami pejabat Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur, pejabat Gubernur, beserta rombongan, bahkan seluruh yang ada pada saat ini dari Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Wakil Bupati mewakili Bupati, bahkan seluruh OPD yang ada bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, dalam mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan
kami umatmu di tempat ini. Maka kami akan mengadakan acara ini untuk menandakan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman padamu. Sebelum kami menggunakan, kami harus melaksanakan upacara-upacara seperti ini dan mensyukuri semua yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati pejabat gubernur yang datang bersama-sama rombongan, sebentar akan kembali ke Manokwari. Tuhan beserta dengan mereka sehingga sampai di sana dengan keadaan selamat dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tuhan berkati mereka, berkati keluarga, anak-anak, cucu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat bijaksana daripada Tuhan untuk membijaki segala program dan pelayanan mereka. Bapak juga berdoa, Bapak pada Bapak terkasih kami Bupati Manokwari Selatan yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini dalam perjalanan ke Jakarta. Tuhan Engkau memberkati dalam perjalanan ke sana, sehingga sampai di sana dan pulangnya dengan keadaan selamat. Bapak juga dapat berdoa bagi wakil bupati dan seluruh OPD yang ada. Tuhan Engkau berkati kami semua, sehingga dalam pelayanan-pelayanan kami kepada masyarakat, kepada seluruh umat Tuhan di tempat wilayah ini Tuhan, maka semua yang mendapatkan pelayanan dengan baik bukan hanya memuji kami, tetapi memuji Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Bapa di surga, juga dapat berdoa bagi operasi yang akan dilaksanakan dalam gedung ini, dalam kantor ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Semua pemimpin-pemimpin di dalam kantor ini boleh bekerja dengan setia, dengan taat dan adil, maka nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan Bapa di surga, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami, sertai kami sampai di rumah kami dengan keadaan selamat. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami, beserta kami di hari ini dan selanjutnya. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dan dengarkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Doa selesai. Menyanyikan lagu Papua Pulau Indah, hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya kita akan masuk pada prosesi peresmian gedung Samsat Manokwari dan juga launching aplikasi Smart Line. Sesaat lagi kita akan menyaksikan secara resmi kantor Samsat Manokwari Selatan akan diresmikan. Samsat Manokwari Selatan dan juga launching aplikasi. Terlebih dulu kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat tanah dari Bupati Mansel atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Manokwari Selatan. Dengan hormat kepada Bapak WMP Weli Rengkung MSI yang akan diserahkan kepada penjabat Gubernur Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak, silakan. Boleh langsung menempati panggung yang telah ditetapkan. Kepada insan pers dan juga seksi dokumentasi boleh mengambil bagian. Perkenan berada di atas panggung Bapak Sekda Provinsi Papua Barat, Dirlantas Polda Papua Barat, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, yang mana setelah dari penyerahan sertifikat akan dilanjutkan dengan launching atau peresmian kantor Samsat Manokwari Selatan yang ditandai dengan touchscreen. Bersama. Saat lagi kita menyaksikan launching aplikasi dan juga peresmian kantor Samsat Manokwari Selatan yang ditandai dengan touchscreen yang akan langsung diresmikan oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Mana sini? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Dengan demikian maka resmi kantor Samsat Manokwari Selatan resmi dibuka bersama launching aplikasi. Bapak hadirin kami hari ini tahun kemarin 1 Februari 2023 nama pemerintah dan negara, saya pejabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Paul Kepala MSI. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersiap-siap kita akan lanjutkan dengan hadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Boleh langsung diberikan atau diserahkan balon-balon gas yang telah tersedia. Karena sesaat lagi setelah dari pengunjungan kita akan melemparkan balon gas ke udara secara bersama-sama. Ya, dengan mengucapkan syukur dan puji Tuhan pada Tuhan yang kuasa, hari ini 1 Februari 2023, saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Paul Kepala MSI, selaku pejabat Gubernur Papua Barat, didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan seluruh pejabat
OPD dari provinsi dan juga Kabupaten Manokwari Selatan meresmikan dan dengan pengundian pita menandakan dimulainya pemanfaatan penggunaan gedung Samsat di Spenda ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Selamat kita berikan tepuk tangan yang berikan. Nah, kita akan masuk pada rangkaian acara peninjauan didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Sekda Provinsi Papua Barat, Dirlantas Polda Papua Barat, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala UPT Samsat, dan juga seluruh tamu undangan. Kita tahunan kan tidak. Oh ya. Ajudan Pak Bupati. Ajudan Pak Bupati. Ajudan.